Ya, baik di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian daripada firman Tuhan pada malam hari Sabat ini. Ya, untuk saling berbagi, saling menasehati, ya membangun iman kerohanian kita bersama-sama di dalam Tuhan. Dan judul firman Tuhan pada kesempatan Sabat malam hari ini saya berikan sebuah judul, doa dalam penjara. Doa dalam penjara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Doa mendoakan adalah satu hal yang mungkin sudah tidak asing di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, ya. Satu hal yang lumrah di dalam kehidupan manusia. Ketika ada, ya sebagai contoh, ketika ada seseorang yang berulang tahun, ya, kita akan mengucapkan, mendoakan, memberikan doa ucapan selamat, ya. Ataupun ketika ada seseorang yang membuka satu usaha baru, ya kita akan mengucapkan doa, ya. Semangat, ya, selamat atas usaha yang barunya, semoga lancar, ya. Dan juga mungkin ada seseorang yang baru menikah, kita juga akan mengucapkan doa-doa untuk orang tersebut. Semoga rumah tangganya diberkati, semoga rumah tangganya lancar selalu, ya, dan lain sebagainya, Saudari. Kata-kata doa ini adalah kata-kata yang lumrah diucapkan di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, ya. Memang kehidupan manusia, ya, tidak lepas dari kata doa, Saudari. Namun ketika kita berdoa, sudahkah kita mengerti mengapa kita berdoa, untuk apa kita berdoa? Dan tema pada malam hari ini saya ambil dari kitab Filipi, ya. Kita sama-sama membuka dari dalam kitab Filipi pasal yang pertama, ya. Ada seorang tokoh Alkitab yang juga berdoa, ya. Dalam kitab Filipi pasal yang pertama, kita lihat ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Filipi pasal pertama ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Filipi pasal pertama ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Saya bacakan Filipi pasal pertama ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang begitu luar biasa melayani Tuhan. Dia pada mulanya begitu bebas mengabarkan Injil. Dia pada mulanya bisa kesana kemari untuk memberitakan Injil, melakukan pelayanan kesana kemari. Baik dari Makedonia, baik dari Akaya, ya, dan seterusnya. Sudah sekian banyak kota yang ia lalui, Bapak Saudari. Dan kalau kita melihat dari perikop ini, kita bisa melihat, ya, apa yang terjadi oleh Rasul Paulus. Jika kita melihat di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-7, di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-7. Kita lihat kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-7. Filipi pasal 1 ayat yang ke-7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa keadaan Rasul Paulus sebagai seorang yang berdoa pada waktu dia ada di dalam penjara, Saudari. Bahkan kalau kita melihat di ayat yang ke-13. Di ayat yang ke-13, Filipi pasal 1 ayat yang ke-13. Filipi pasal 1 ayat yang ke-13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Aku dipenjarakan karena Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat satu kondisi yang dialami oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Rasul Paulus yang awal mulanya adalah seorang rasul yang bisa dengan begitu bebas melayani Tuhan. Bisa dengan begitu bebas mengabarkan Injil dari kota ke kota, dari Makedonia ke Akaya dan lain seterusnya, Saudari. Tapi di akhir-akhir kehidupannya, dia harus mengalami satu kondisi yang tidak mengenakan. Ia harus berada di dalam penjara.
Kondisi yang sangat terbatas, yang awalnya bisa kesana kemari memberitakan Injil, yang awalnya bisa dengan begitu bebas melayani Tuhan, kesana kemari, sekarang hanya bisa terdiam di dalam penjara. Sekarang apa yang bisa ia lakukan? Yang bisa ia lakukan hanya menulis surat. Selain menulis surat, dia juga hanya bisa berdoa untuk jemaat di Filipi. Yang pada mulanya mungkin seolah ia berada di garis depan, ia bisa tampil ke depan, dia bisa melayani ke sana kemari. Sekarang seolah ia hanya bisa berdiam diri. Ia hanya bisa berdoa dan menulis surat. Namun apakah keadaan yang dialami oleh Rasul Paulus pada saat itu membuat Rasul Paulus berpikir, saya sudah tidak berguna lagi. Ya. Saya sudah tidak seperti dulu lagi. Dulu saya melayani luar biasa. Dulu saya bisa ke kota A, ke kota B. Sekarang saya hanya bisa berdiam diri di sini. Saya hanya bisa berdoa saja. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Apakah seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari? Rasul Paulus tidak berkata seperti itu. Rasul Paulus berkata di ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Kita lihat di ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Filipi pasal 1 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Apakah keadaannya yang sekarang membuat Rasul Paulus berkecil hati? Apakah keadaannya ketika berada di dalam penjara membuat Rasul Paulus merasa dirinya tidak berguna, hanya bisa berdoa? Tidak seperti itu. Walaupun yang ia lakukan hanya bisa berdoa untuk orang-orang sekitarnya, itu pun adalah satu hal yang sangat penting, saudari. Itu pun adalah satu hal yang sangat berarti bagi kehidupan Rasul Paulus. Tidak harus selalu ia pergi keluar, tidak harus selalu ia seolah terlihat di depan. Tapi ketika ia hanya bisa berdoa pun, itu adalah satu hal yang sangat berarti dan bernilai bagi Rasul Paulus. Paulus tidak memandang remeh apa yang bisa ia lakukan pada waktu itu. Paulus tidak berkata, sekarang saya tidak berguna. Dulu saya ada di depan terlihat, saya sekarang tidak berguna, hanya bisa berdoa. Dia tidak berkata seperti itu. Dia bahkan bersukacita walaupun hanya bisa berdoa. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudari? Para hamba Tuhan, para pekerja kudus, para pelayan Tuhan, memang seolah mereka terlihat melayani di depan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Namun walaupun mereka melayani di depan, mereka pun butuh bantuan doa. Ya. Pekerjaan Tuhan bisa berjalan bukan semata-mata karena mereka hebat, mereka luar biasa, tapi juga karena doa-doa daripada jemaat. Seringkali kita berkecil hati dan berpikir, saya tidak seperti pendeta A, saya tidak seperti pelayan itu. Saya hanya bisa berdoa, saya tidak bisa berkhotbah, saya tidak bisa pelayanan di mimbar, saya tidak pandai berkata-kata, saya tidak berguna. Apakah seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari? Walaupun kita hanya bisa berdoa untuk gereja, walaupun kita hanya bisa berdoa untuk jemaat, itu pun satu hal yang sangat luar biasa. Itu satu hal yang sangat bernilai. Jangan kita berkecil hati, Bapak Saudari. Seringkali tanpa kita sadari, kita menganggap bahwa doa ini satu hal yang sepele. Kita seringkali lakukan sebelum kita beribadah, kita berdoa 15 menit. Sesudah kita beribadah, kita juga berdoa lagi, saudari. Ya, itu satu hal yang sudah seringkali kita lakukan, tidak ada manfaatnya. Ya. Bahkan kita menganggap itu adalah satu hal yang biasa, rutinitas, saudari. Tapi sudahkah kita mengerti walaupun itu adalah doa yang kita lakukan secara terus-menerus, itu pun adalah satu hal yang sangat berarti. Tidak ada hal yang luar biasa, tidak ada hal yang kurang luar biasa. Apakah pada hari ini kita sudah memiliki keinginan untuk mendoakan orang-orang sekitar kita? Walaupun pada hari ini kita tidak bisa mungkin menyampaikan firman Tuhan, tidak bisa tampil berada di depan, kita hanya bisa berdoa. Itu pun satu hal yang sangat luar biasa. Jangan kita kategorikan ada yang lebih luar biasa, ada yang kurang luar biasa. Semua pelayanan itu adalah luar biasa. Walaupun itu hanya doa. Rasul Paulus pun berkata seperti itu. Walaupun waktu itu ia hanya bisa berdoa di dalam penjara. Itu pun satu hal yang sangat luar biasa. Itu satu hal yang bisa membuat dia sukacita. Ya.
Kita lihat satu ayat di dalam kitab Keluaran pasal 17. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-10 sampai 13. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-10 sampai 13. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-10 sampai 13. Keluaran pasal 17 ayat 10 sampai 13. Lalu Yosua melakukan seperti apa yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang yang di sisi satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ini adalah satu peristiwa yang sering kali kita dengar, Bapak Ibu Saudari. Yosua berperang melawan Amalek. Bukan Yosua, tapi seluruh orang Israel berperang melawan Amalek. Baik Yosua yang maju berperang, ataupun Musa, Harun, dan Hur yang berdoa di atas. Sama-sama penting, Bapak Ibu Saudari. Tidak ada yang lebih luar biasa, tidak ada yang kurang luar biasa. Mereka semua memiliki peran yang sama-sama penting. Bukan berarti ketika Yosua maju di garis terdepan berperang, berarti Yosua ini lebih berguna dibandingkan Musa, Harun, dan Hur. Tidak seperti itu. Bukan berarti ketika Musa, Harun, dan Hur hanya bisa berdoa. Ya. Berarti Musa dan Harun dan Hur menjadi tidak berguna. Tidak seperti itu. Karena doa daripada Musa, Harun, dan Hur, orang Israel bisa mengalahkan orang Amalek. Artinya kita bisa melihat bahwa doa ini bukan satu hal yang sepele. Doa ini adalah satu hal yang sangat penting. Ya. Walaupun mungkin kita pada hari ini hanya bisa berdoa, mendoakan gereja. Itu pun satu hal yang sangat berharga. Jangan kita anggap itu hal yang kecil. Sebab Rasul Paulus pun bersuka cita akan hal itu. Meskipun ia hanya bisa berdoa di dalam penjara. Ini yang pertama. Ya. Doa di dalam penjara. Ya, bagaimana Rasul Paulus berdoa? Ya, dia berdoa dengan begitu sukacita, menganggap doa ini adalah satu hal yang sangat penting. Yang berikutnya, doa seperti apa yang dipanjatkan oleh Rasul Paulus? Kita lihat kembali di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Filipi pasal 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Doa seperti apa yang Rasul Paulus ucapkan di dalam penjara? Filipi pasal 1 ayat 5 sampai 6. Filipi pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-6. Filipi pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-6. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Doa seperti apa yang dipanjatkan oleh Rasul Paulus? Yang kedua adalah doa mengucap syukur atas iman jemaat. Bapak Ibu Saudari, ketika kita melihat ayat ini, Rasul Paulus berdoa mengucap syukur dan bersuka cita atas iman kerohanian jemaat. Melihat iman jemaat, melihat kerohanian jemaat dalam keadaan baik, dalam keadaan baik-baik saja, melihat jemaat terlibat dalam pekerjaan Tuhan, melihat jemaat aktif pelayanan di dalam gereja Tuhan, menjadi satu sukacita tersendiri bagi Rasul Paulus. Dan membuat Rasul Paulus tidak berhenti mengucap syukur dan berdoa untuk iman mereka. Saudari, sukacita Rasul Paulus adalah ketika Paulus melihat jemaat tetap bertahan, tetap setia melakukan pekerjaan Tuhan. Ada satu sukacita tersendiri ketika Rasul Paulus melihat iman yang begitu baik daripada jemaat atau saudara-saudari di sekitarnya. Mengapa Rasul Paulus bisa begitu bersukacita melihat iman saudara-saudari di sekitarnya, melihat iman jemaat di Filipi? Kalau kita melihat di ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 ya. Di sini kita bisa melihat Filipi pasal 1 ayat 7 sampai yang ke-8. Filipi pasal 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Filipi pasal 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku.
Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Mengapa Rasul Paulus bisa begitu bersukacita melihat iman kerohanian daripada jemaat yang begitu baik? Karena Rasul Paulus begitu mengasihi jemaat di Filipi. Begitu mengasihi dengan kasih yang mesra kepada jemaat di Filipi. Jika Rasul Paulus memiliki kasih yang begitu dalam kepada jemaat di Filipi, tentu Rasul Paulus tidak ingin orang yang dikasihinya itu meninggalkan gereja. Tidak ingin orang yang dikasihinya itu didapati oleh Rasul Paulus pada akhirnya satu persatu menghilang, meninggalkan gereja. Ketika Rasul Paulus mengasihi mereka semua, tentu Rasul Paulus merindukan mereka semua untuk tetap berada di dalam satu kumpulan, satu gereja. Dan itulah yang membuat Rasul Paulus bersukacita, karena ia begitu mengasihi mereka. Melihat mereka, orang yang dikasihi oleh Rasul Paulus tetap bertahan, bahkan aktif beribadah di dalam gereja pada waktu itu. Jadi satu hal yang membuat dirinya bersukacita. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari? Pada hari ini pernahkah kita berdoa, mengucap syukur atas iman saudara-saudari di sekitar kita? Ketika kita melihat saudara-saudari di sebelah kita, di sekitar kita, masih semangat untuk beribadah, masih hadir beribadah, menginjakkan kakinya di gereja sampai pada hari ini, apakah kita pernah mengucap syukur atas iman mereka? Atau kita merasa itu adalah hal yang wajar, itu adalah hal yang biasa, ya memang kewajiban mereka untuk datang beribadah, memang tanggung jawab mereka untuk datang ke gereja. Ya memang seharusnya mereka seperti itu, ya. Apakah kita pernah berpikir bagaimana jika saudara-saudari kita satu persatu meninggalkan gereja? Apakah kita pernah berpikir bagaimana jika saudara-saudari kita satu persatu mulai meninggalkan gereja? Apakah kita tidak mengucap syukur atas iman mereka ketika kita melihat mereka masih ada sampai pada hari ini? Apakah ini satu hal yang biasa? Apakah ini satu hal yang wajar? Tentu ini adalah satu hal yang seharusnya membuat kita mengucap syukur atas iman mereka, Bapak Saudari. Mungkin sahabat kita atau bahkan orang tua kita, ketika kita melihat mereka masih aktif beribadah, apakah kita tidak bersukacita atas iman mereka? Atau kita merasa itu satu hal yang biasa? Ya memang seharusnya mereka datang. Ya. Atau kita memiliki perasaan mengucap syukur atas iman mereka. Seringkali ya kita malah lebih bersukacita mengucap syukur kalau kita menerima berkat, ya. Berkat ketika kita ibadah, kita terima berkat materi. Tapi pernah nggak kita mengucap syukur juga atas iman saudara-saudari kita? Selama dari dulu sampai sekarang kita beribadah bersama-sama, mereka masih ada bersama-sama dengan kita. Mereka masih menginjakkan kaki di tempat yang sama bersama-sama dengan kita. Pernahkah kita mengucap syukur? Seharusnya kita mengucap syukur. Jangan sampai ya, kita tidak mengucap syukur atas iman mereka. Sebab kalau kita lihat di kitab Filemon pasal 1 ayat yang keempat, Rasul Paulus pun ya mengucapkan satu hal yang sama. Kitab Filemon pasal 1 ayat yang keempat. Kita buka kitab Filemon pasal 1 ayat yang keempat. Filemon pasal 1 ayat yang keempat sampai yang kelima. Filemon pasal 1 ayat yang keempat sampai yang kelima. Filemon pasal 1 ayat yang keempat sampai yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi Rasul Paulus ketika melihat iman daripada saudaranya, yaitu Filemon, yang begitu baik, tetap bertahan di dalam Tuhan, itu menjadi satu sukacita tersendiri bagi Rasul Paulus. Karena bagi Rasul Paulus, Filemon pun adalah orang yang ia kasihi, orang yang ia cintai. Ketika Paulus mengasihi Filemon, tentu Paulus tidak ingin Filemon itu
Jangan sampai meninggalkan gereja. Jangan sampai ia tidak terlihat lagi di gereja. Jangan sampai ia tidak menjumpai lagi Filemon di gereja. Ketika kita mengasihi saudara seiman kita, seharusnya kita memiliki perasaan ini. Seharusnya kita mengucap syukur di dalam doa kita. Ketika kita melihat mereka masih bersama-sama dengan kita. Jika kita tidak pernah mengucap syukur atas iman saudara-saudari kita, kita perlu bertanya kepada diri kita apakah kita mengasihi mereka. Kalau kita mengasihi mereka, seharusnya kita mengucap syukur atas iman mereka. Pernahkah kita membayangkan bagaimana jika mereka meninggalkan gereja? Jika kita mengasihi mereka, kita tidak ingin mereka meninggalkan gereja. Kita akan mengucap syukur ketika mereka tetap setia berada di dalam gereja. Ini yang kedua. Doa yang diucapkan oleh Rasul Paulus adalah doa mengucap syukur atas iman daripada jemaat. Yang berikutnya, kita lihat kembali. Doa seperti apa yang dipanjatkan oleh Rasul Paulus ketika berada di dalam penjara. Kita lihat kembali dalam kitab Filipi, pasal pertama. Kitab Filipi, pasal yang pertama. Kita lihat dari ayat yang ke-9 sampai 11. Filipi pasal pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Filipi pasal pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Yang terakhir adalah Rasul Paulus berdoa meskipun dalam keadaan yang menderita. Rasul Paulus tetap berdoa untuk jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai seorang rasul, Paulus pun mengalami tantangan iman, ya. Tantangan iman yang bukan main. Saat ia menuliskan surat ini, ia sedang berada di dalam mana? Ia sedang berada di dalam penjara, Bapak, Ibu, saudari. Tentu ketika ia menuliskan surat ini, Paulus bukan sedang bersantai-santai, bukan sedang bermain-main, bukan sedang bersenang-senang, saudari. Tapi hatinya penuh dengan pergumulan, hatinya penuh dengan penderitaan. Rasul Paulus sedang berada di penjara, satu kondisi yang menderita. Bukankah seharusnya yang pantas didoakan adalah siapa? Rasul Paulus, ya. Bukankah seharusnya Rasul Paulus berkata, saya sedang dalam keadaan menderita, tolong doakan saya. Ya. Saya berada di dalam penjara, tolong masukkan dalam pokok doa. Doakan saya sedang dalam penjara. Ia tidak pernah berkata seperti itu, saudari. Meskipun ia bisa saja meminta seperti itu. Tapi yang ia lakukan adalah dia mendoakan jemaat. Ia mendoakan orang-orang di luar sana, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Rasul Paulus masih bisa berdoa untuk iman jemaat di Filipi di saat Rasul Paulus sendiri dianiaya karena iman. Rasul Paulus masih bisa berdoa untuk kekudusan, kesucian daripada jemaat di Filipi di saat ia juga dianiaya, dipenjarakan karena ia berusaha menjaga kekudusan dan kesucian ia di hadapan Tuhan. Di tengah pergumulan yang dihadapi Rasul Paulus, Paulus tetap mau berdoa untuk iman jemaat. Paulus tidak pernah menuntut jemaatnya untuk mendoakan dia. Yang ia doakan adalah jemaat. Meskipun ia memang pantas didoakan, tapi ia tidak pernah sekalipun menuntut mereka untuk mendoakan Rasul Paulus. Bapak, Ibu, saudari, jika Rasul Paulus mendoakan jemaat di Filipi sedang dalam keadaan yang biasa-biasa saja, itu adalah satu hal yang wajar, satu hal yang normal. Seorang yang tidak dalam keadaan masalah, sedang dalam keadaan biasa saja, mendoakan orang lain. Tapi menjadi satu hal yang menyentuh, menjadi satu hal yang tidak biasa ketika Rasul Paulus sedang dalam keadaan menderita, namun ia bisa tetap mendoakan orang-orang di sekitarnya. Jika kita berada di posisi jemaat di Filipi pada waktu itu, bagaimana perasaan kita? Kita melihat Rasul Paulus sedang menderita, Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara,
Dia tidak pernah menuntut didoakan, bahkan dia malah mendoakan kita. Ya. Bagaimana perasaan kita, Saudari? Apakah kita tidak tersentuh atas apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu? Ini bukan satu hal yang biasa. Ini satu hal yang tidak biasa, Saudari. Apakah pada hari ini mudah mendoakan orang lain? Mungkin kita berkata mendoakan orang lain itu mudah, ya. Saat kita beribadah, saat kita berdoa, ada pokok-pokok doa, kita doakan orang lain. Saat saya di rumah, kita juga bisa berdoa untuk orang lain. Tapi bagaimana jika kita dalam keadaan yang menderita? Apakah kita masih bisa tetap mendoakan orang lain? Apakah kita masih bisa berdoa untuk iman saudara-saudari kita, orang-orang lain, di saat iman kita juga dalam keadaan tidak baik-baik saja? Masih bisakah kita berdoa untuk pergumulan orang lain di saat kita pun sedang dalam pergumulan yang mungkin tidak kalah hebatnya dengan orang lain, Bapak Ibu Saudari? Ketika kita sedang dalam keadaan menderita tidak baik-baik saja, apakah kita masih bisa berkata berdoa untuk orang lain itu mudah? Tentu tidak mudah, ya. Itu bukan hal yang mudah. Mungkin kita akan berpikir 2 kali untuk mendoakan orang lain. Yang pada awalnya kita berpikir, oh saya akan mendoakan si A, si B. Tapi ketika kita mengalami penderitaan yang berat, mungkin kita akan berpikir 2 kali untuk mendoakan orang tersebut. Saya saja masih menderita. Bagaimana saya mau mendoakan dia? Permasalahan saya saja belum selesai, bagaimana saya mau mendoakan dia? Tapi kita lihat Rasul Paulus, walaupun dalam keadaan menderita, masih bisa, masih mau mendoakan jemaat. Bahkan ia tidak pernah menuntut orang-orang sekitarnya untuk mendoakan dia. Apakah kita mau memiliki semangat yang sama? Bapak Ibu Saudari, menjadi satu hal yang biasa ketika kita mendoakan orang lain, ketika kita dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Tidak dalam keadaan menderita, tidak dalam keadaan masalah, kita sedang bahagia-bahagia saja, sedang dalam keadaan sukacita, damai sejahtera. Tapi menjadi satu hal yang tidak biasa ketika kita dalam keadaan menderita, namun masih bisa berdoa untuk saudara-saudari di sekitar kita. Jika kita membayangkan berada di posisi orang yang didoakan, Bapak Ibu Saudari. Ketika kita tahu bahwa orang tersebut yang mendoakan kita itu sedang dalam keadaan masalah besar, ya. Bukan masalah kecil. Dia pun sedang dalam keadaan menderita, bukan main. Tapi dia datang membesuk, mendoakan kita. Apakah kita tidak tersentuh atas apa yang ia lakukan? Bapak Ibu Saudari, tentu kita akan terharu. Kita akan tersentuh. Demikian juga ketika kita melakukan hal yang sama. Ya kita dalam keadaan menderita, namun kita masih bisa mendoakan orang lain. Itu akan membangun iman doa orang-orang yang didoakan oleh kita. Mereka akan tersentuh, mereka akan terbangun, Saudari. Bukan satu hal yang biasa. Jadi satu hal yang biasa kalau kita biasa-biasa saja doakan. Tapi kalau kita menderita masih mau mendoakan, itu menjadi satu hal yang tidak biasa. Bahkan bagi orang yang didoakan itu satu hal yang tidak biasa, Saudari. Ada seorang anak, ya, dia tahu orang tuanya begitu menderita, ya. Setiap hari orang tuanya ini cerita, ada masalah ekonomi ini, ada masalah ekonomi itu, ya. Hidupnya tidak menentu, ya hari makin susah, ya. Setiap hari orang tua ini menangis di depan anaknya. Aduh, saya ada masalah ini, ada masalah itu. Tapi sang anak ini tersentuh kepada orang tua ini. Kenapa? Ketika ia tahu kondisi orang tuanya sedang dalam keadaan sedih, tapi ia mendengar orang tuanya itu menyebut namanya di dalam doanya. Apakah tidak tersentuh Bapak Ibu Saudari atas apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu? Dia tahu bahwa orang tuanya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia tahu orang tuanya dalam keadaan susah. Tapi dia mendengar orang tuanya ini masih bisa mendoakan anak-anaknya. Apakah kita tidak tersentuh? Apakah kita tidak terbangun? Demikian juga ketika kita melakukan hal yang sama terhadap saudara-saudari kita. Hal ini bukan satu hal yang biasa, tapi hal yang membangun iman mereka. Kalau kita dalam keadaan menderita, namun kita masih bisa berdoa untuk mereka. Dan kita tidak pernah menuntut untuk didoakan. Juga satu hal yang sangat luar biasa, saudara. Kita lihat satu contoh
Di dalam Alkitab, kitab Yohanes pasal 17 ayat 1. Yohanes pasal 17 ayat 1. Yohanes pasal 17 ayat 1, kita lihat. Kitab Yohanes pasal 17 ayat yang ke-1. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menegadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kita lihat ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kita lihat ayat yang ke-9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Satu contoh teladan yang begitu luar biasa adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus begitu menderita. Tuhan Yesus dia tahu bahwa dia pada akhirnya akan dihukum mati. Dia pada akhirnya akan menderita di atas kayu salib. Tapi di tengah keadaan yang demikian, kita bisa melihat satu kasih yang luar biasa. Dia tetap bisa mendoakan murid-muridnya. Jika kita memposisikan sebagai murid-muridnya pada waktu itu, apakah kita tidak tersentuh dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak pernah berkata, saya sebentar lagi ya akan dihukum mati di atas kayu salib. Mohon doakan saya, ya. Bantu doa untuk saya. Ya. Dia tidak pernah berkata seperti itu. Dia hanya melakukan adalah dia berdoa untuk mereka, berdoa untuk murid-muridnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ya, ketika kita di posisi murid-muridnya pada saat itu, apakah kita tidak terharu terhadap apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap mereka? Demikian juga seharusnya menjadi satu semangat bagi kita. Di dalam keadaan yang menderita, memang tidak mudah bagi kita untuk berdoa, apalagi untuk orang lain. Itu sangat-sangat sulit, Bapak Ibu Saudari. Tapi jika kita melihat bagaimana, jika kita membayangkan bagaimana menjadi orang yang di posisi yang didoakan, ketika orang itu tahu bahwa orang yang mendoakan ini adalah orang yang menderita, dan dia tersentuh, apakah kita tidak mau mendoakan di dalam keadaan itu? Seharusnya kita berusaha juga untuk bisa berdoa untuk mereka, walaupun dalam keadaan yang menderita. Karena ini menjadi satu hal yang tidak biasa. Jadi satu hal yang bisa membangun iman kerohanian saudara-saudari seiman kita. Saudari. Inilah yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Doa di dalam penjara. Ya. Ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara, ya, dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya bisa berdoa, dia hanya bisa menuliskan surat. Tetapi dia bersuka cita walaupun dia hanya bisa berdoa. Artinya Rasul Paulus menganggap bahwa doa adalah hal yang penting. Jangan sampai kita menyepelekan hal tentang doa ini. Meskipun kita hanya bisa berdoa untuk gereja, meskipun kita mungkin tidak seperti orang-orang lainnya, bisa menyampaikan firman, bisa pelayanan yang lain. Kita hanya bisa berdoa, jangan berkecil hati. Itu pun adalah satu hal yang sangat bernilai di mata Tuhan. Lalu berikutnya doa seperti apa yang dipanjatkan Rasul Paulus? Kalau kita lihat dia mengucap syukur atas iman jemaat. Apakah kita pernah mengucap syukur atas iman saudara-saudari di sekitar kita? Kita melihat mereka masih bersama-sama dengan kita. Kita lihat orang tua kita masih bersama-sama kita. Anak-anak kita, bahkan sahabat kita. Apakah kita tidak bersuka cita atas mereka? Seharusnya kita bersuka cita atas iman mereka. Lalu yang terakhir adalah mendoakan gereja, mendoakan jemaat walaupun dalam keadaan menderita. Mendoakan dalam keadaan yang tidak menderita adalah satu hal yang biasa. Tapi jadi tidak biasa ketika kita dalam keadaan menderita masih bisa berdoa untuk saudara-saudari sekitar kita. Dan itu pun bisa membangun iman mereka. Ketika mereka tahu bahwa kita dalam keadaan menderita, masih mau berdoa untuk mereka. Mereka apakah tidak tersentuh dengan doa-doa kita, saudari? Seharusnya kita pun mau berdoa untuk membangun iman mereka. Ya, kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi satu berkat untuk membangun iman kerohanian kita. Segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Amin.